Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Nurul Ajmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai regional negara berkembang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai negara Swaziland atau yang sekarang kita kenal dengan nama Eswatini. Selanjutnya, Eswatini atau Swaziland ini memiliki nama resmi Kerajaan Eswatini atau Kingdom of Swaziland dalam bahasa Inggris. Ibu kotanya yaitu Mbabane dengan bentuk pemerintahannya monarki absolut. Nah, Eswatini atau Swaziland ini memiliki luas wilayah 17.364 km dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yaitu 1,138 juta jiwa. Nah, bahasa resmi yang digunakan di Eswatini atau Swaziland ini yaitu bahasa Swati itu sendiri dan juga ada yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk mata uang resminya yaitu mata uang Lilangeni, dan untuk kemerdekaan dari Eswatini atau Swaziland ini pada tanggal 6 September 1968. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi geografis di Eswatini atau Swaziland. Kerajaan Eswatini yang sebelumnya dikenal dengan Swaziland merupakan sebuah negara kecil yang terkurung di daratan Afrika bagian selatan.
Letak astronomis dari negara ini yaitu berada di garis lintang 25 hingga 20 derajat lintang selatan serta berada pada garis bujur yaitu 30 derajat sampai dengan 33 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di bagian utara, di bagian barat, dan di bagian selatan. Sedangkan di bagian timur, Swaziland atau Eswatini ini berbatasan dengan Mozambik. Dengan luas totalnya yang hanya 17.364 km persegi, Eswatini atau Swaziland ini merupakan salah satu negara terkecil di bagian Afrika Selatan. Yang selanjutnya, topografi di Eswatini ini sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi 4 region utama yang memanjang dari utara hingga ke selatan. Yang pertama yaitu ada Highveld atau Nuenya, terletak di bagian barat negara dan merupakan bagian dari pegunungan Drakensberg, di mana karakteristik pegunungan yang merupakan bagian dari Drakensberg ini memiliki karakteristik yang sangat curam dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, dan puncak tertingginya ini berada di Mlembem dengan ketinggian 1.862 meter. Yang kedua ada mid-level. Mid-level ini memiliki ketinggian antara 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut dengan tanah yang subur dan cocok untuk pertanian di negara ini. Nah, ibu kota dari Eswatini atau ibu kota dari Swaziland ini yang tadi kita sebut dengan Mbabane berada pada region ini atau berada pada kawasan ini. Kemudian ada Lowveld. Lowveld ini merupakan dataran rendah di timur dengan ketinggiannya yaitu sekitar 250 meter di atas permukaan laut. Memiliki iklim yang lebih panas dan kering dibandingkan dengan region lainnya. Yang terakhir atau yang keempat dari region dari pembagian topografi di kawasan Eswatini yaitu ada Lubombo Range yang merupakan pegunungan dengan ketinggian sedang yaitu sekitar 600 meter di atas permukaan laut yang membentang di sepanjang perbatasan timur dengan Mozambik. Yang selanjutnya ada sejarah mengenai Kerajaan Swaziland. Kerajaan Swaziland modern terbentuk pada abad ke-18 di bawah kepemimpinan Kerajaan Mwane III, di mana Kerajaan Mwane III ini yang mempersatukan berbagai klan di wilayah tersebut. Pada abad ke-19, Swaziland menghadapi tekanan dari ekspansi Boer dan Inggris. Pada tahun 1881, Inggris mengakui kedaulatan Swaziland. Namun, pada tahun 1894, negara ini menjadi Protektorat Transvaal dan kemudian pada tahun 1902 menjadi Protektorat Inggris. Swaziland akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 6 September 1968. Namun Swaziland kini dikenal dengan nama Eswatini. Perubahan negara ini tuh terjadi pada bulan April tahun 2018. Perubahan nama ini disebabkan karena Kerajaan Mwane III berpendapat bahwa nama Swaziland ini hampir memiliki kemiripan dengan nama Swiss, sehingga nama Swaziland ini diganti menjadi Eswatini yang berarti tanah Swati atau tanah Swaziland itu sendiri. Yaitu mengenai perekonomian di negara Swaziland atau di Eswatini. Perekonomian di negara Swaziland atau Eswatini ini sangat bergantung pada Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan ini menyumbang 60% pendapatannya dari hasil perdagangan internasional. Namun sektor pertanian dan kehutanan juga masih menjadi komoditas utama di negara Eswatini atau Swaziland ini, di mana dengan tebu sebagai komoditas ekspor utama yang berada di negara Eswatini ini. Kemudian, industri gula juga menyerap sebagian besar tenaga kerja formal di negara ini. Selain itu, Swaziland juga memiliki industri pertambangan yang menghasilkan batu bara serta
menghasilkan tambang emas meskipun kontribusinya terhadap PDB telah menurun dalam beberapa dekade terakhir ini. Kemudian ada budaya yang kuat dan terpelihara di Swaziland hingga saat ini. Yang pertama yaitu ada Festival Incawala. Nah, festival tahunan ini biasanya berlangsung selama berminggu-minggu pada bulan Desember atau Januari, di mana adanya festival ini bertujuan untuk ritual pemurnian dan pembaruan di kerajaan. Nah, kemudian ada Umhlanga atau Red Dance. Nah, Red Dance ini tuh dilakukan oleh gadis-gadis muda atau gadis-gadis yang belum menikah sekitar 1.000 orang. Mereka berjalan menuju ke kediaman raja. Nah, mereka memotong alang-alang untuk memperbaiki pagar angin di kediaman Ratu Ibu atau di kediaman raja-raja tersebut. Nah, kemudian ada pakaian tradisional yang dipakai di Swaziland atau Eswatini ini. Pakaian tradisionalnya yaitu seperti emahia atau kain motif yang digunakan oleh wanita dan helwae atau penutup bahu untuk pria yang masih digunakan dalam acara-acara khusus di Eswatini atau di Swaziland ini. Nah, Eswatini ini menderita kemiskinan parah dan tingkat prevalensi HIV/AIDS tertinggi di dunia yaitu sekitar 27%. Selanjutnya, sumber daya alam yang berada di Eswatini atau di Swaziland. Nah, sumber daya alam yang berada di Eswatini atau Swaziland ini terbagi kepada dua, yaitu ada sumber daya alam pertambangan dan juga sumber daya alam pertanian. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam pertambangan, di mana sumber daya alam pertambangan yang ada di Swaziland ini meliputi asbes, krasiterit, tanah liat, emas, mineral, dan yang lainnya. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang paling menguntungkan di negara Swaziland ini. Selain itu, sumber daya alam pertambangan ini juga terdapat batu bara. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam pertanian. Sumber daya alam pertanian ini meliputi tebu, yang dimana tebu ini merupakan komoditas ekspor pertama di negara Eswatini atau Swaziland. Kemudian ada sumber daya jagung, akar atau umbi-umbian, jeruk. Kemudian untuk dari hewaninya ada susu, daging, kentang, sayuran, pisang, dan yang lainnya. Kemudian ada flora fauna di kawasan Eswatini atau Swaziland. Nah, flora yang berada di kawasan Eswatini atau yang Swaziland ini yang pertama ada yellowwood, kemudian ada waterberry, dan ada aloe ketil. Kemudian untuk fauna yang berada di kawasan Eswatini atau Swaziland yaitu Crested Barbet dan juga ada gajah Afrika. Nah, ada fakta menarik nih mengenai Eswatini atau Swaziland ini. Yang pertama yaitu negara paling kecil di Afrika. Yang kedua, sistem pemerintahannya yang berbentuk monarki absolut merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang tersisa di dunia. Yang ketiga, Eswatini ini terkenal dengan kerajaan yang miskin, di mana hampir 70% warganya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, warga atau masyarakat di Eswatini ini, mereka itu tidak semuanya memiliki uang sebagai alat untuk jual beli gitu, tapi mereka masih menggunakan sistem barter. Kemudian yang keempat yaitu tidak boleh memakai baju terbalik. Nah, kenapa sih di Eswatini atau di Swaziland ini tuh tidak boleh memakai baju terbalik? Karena rata-rata baju di Swaziland atau di Eswatini ini tuh bergambarkan gitu, atau ada gambar dari Raja Swaziland atau Eswatini ini, sehingga tidak boleh nih memakai pakaian dengan cara terbalik. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada Taman Nasional Milwani, di mana Taman Nasional ini merupakan taman nasional tertua yang berada di Afrika. Dan yang terakhir mengenai fakta unik dari negara Eswatini atau Swaziland yaitu adanya sistem Sibaya, di mana sistem Sibaya ini merupakan perpaduan antara tradisi monarki dan modernitas sehingga dapat mampu menciptakan dinamika sosial yang berada di Eswatini atau Swaziland. Nah, Eswatini ini merupakan contoh yang menarik dari negara berkembang yang berusaha untuk tetap menyeimbangkan pembangunan modern dengan pelestarian warisan budaya yang telah ada sebelumnya.
selanjutnya kita akan masuk kepada indikator kualitatif dan kuantitatif dari sebuah negara berkembang. Yang pertama kita akan membahas mengenai indikator kualitatif. Nah, yang pertama yaitu ada etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir masyarakat di Eswatini atau Swaziland ini umumnya menghargai kerja keras dan dedikasi, terutama dalam konteks mempertahankan nilai-nilai budaya. Kemudian, tingkat pendidikan. Tingkat literasi pada orang dewasa relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Afrika lainnya. Nah, namun akses terhadap pendidikannya ini masih terbatas. Yang ketiga yaitu tingkat kesehatan. Salah satu masalah kesehatan utama yang berada di Eswatini atau Swaziland ini yaitu HIV/AIDS, di mana orang dewasa, hampir 27% orang dewasa mengidap penyakit HIV/AIDS di kawasan Swaziland atau Eswatini ini. Kemudian yang keempat yaitu ada mata pencaharian. Nah, mata pencaharian masyarakat di Eswatini ini masih bergantung pada sektor pertanian subsisten dan komersil. Nah, di mana masyarakat di pedesaan ini tuh masih bekerja gitu atau bermata pencaharian sebagai pertanian dalam skala kecil. Kemudian kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum di Swaziland atau di Eswatini ini memiliki karakteristik yang unik, di mana kesadaran hukum di negara ini tuh menganut sistem hukum ganda, yaitu hukum adat tradisional dan hukum modern, di mana sistem peradilan tradisional dikenal sebagai kuhonta masih dipraktikkan pada tingkat komunitas, di mana kepala suku atau pemimpin tradisional memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Nah, sedangkan untuk sistem hukum modern ini diterapkan melalui peradilan formal yang dirancang gitu oleh pemerintahan di Eswatini atau Swaziland. Nah, yang selanjutnya ada indikator kuantitatif dari negara Swaziland atau Eswatini. Yang pertama yaitu ada PDB atau pendapatan per kapitanya yaitu 10.600, di mana 10.600 ini termasuk kepada kategori negara berkembang. Kemudian ada pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduknya yaitu sekitar 0,7%. Nah, pertumbuhan penduduk di negara Swaziland atau Eswatini ini termasuk ke dalam negara berkembang. Kemudian ada angka kematian. Angka kematian di negara Swaziland atau di Eswatini ini yaitu 9,4 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini merupakan negara berkembang. Kemudian ada angka kelahiran. Angka kelahiran di negara ini yaitu 22,3 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini termasuk kepada negara berkembang. Kemudian usia harapan hidup di Swaziland atau di Eswatini ini yaitu 60,7 tahun, di mana hal ini juga menunjukkan bahwa negara ini merupakan termasuk kepada negara berkembang. Untuk jumlah penduduknya yaitu 1.138.000 juta jiwa pada tahun 2024 dengan kepadatan penduduk 72 orang atau 72 jiwa per kilometer persegi, dan tingkat beban tanggungannya yaitu sekitar 71%. Nah, secara keseluruhan dari indikator kualitatif dan indikator kuantitatif, negara Swaziland atau Eswatini ini dikategorikan sebagai negara berkembang. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, meskipun negara Eswatini menghadapi berbagai tantangan, namun masih ada potensi pertumbuhan pada sektor pariwisata dan agribisnis. Hal ini memberikan harapan bagi masa depan yang lebih cerah bagi negara Eswatini atau Swaziland ini. Nah, keunikan sistem pemerintahan dan kekayaan budaya tradisional menjadikan Eswatini negara yang memiliki karakteristik sendiri di kawasan Afrika. Nah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai negara Eswatini atau Swaziland. Semoga apa yang sudah saya sampaikan atau apa yang telah saya paparkan tadi menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.